and Steffi Show. Ben and Steffi Show. It's fantastic. You guys have to watch it. Ben and Steffi Show. Ben and Steffi Show. It's fantastic. You guys have to watch it. Come on, Steffi, let's get started. Yo, what's up, you guys? Guys, if you guys are new, my name is Ben, and this is Steffi. Hey, guys. All right, we got an awesome video today, right, Steffi? Yes. Guys, we're about to check out Behind the Journey of Wonderland Indonesia 2, Episode 1. Guys, this is going to be a long video. It looks like it's going to be 21 minutes or so. So let's just get right into it. Oh, guys, before we continue, you know what to do. Please go ahead and smash the like button, subscribe, and turn on the bells. Steffi, ready for this? I am. Yo, guys, let's go and rock and roll. Secret Nusantara. Wonderland Indonesia 2 The Secret Nusantara. Akhirnya kita bertemu lagi, teman-teman. Wonderland Indonesia bukan lagi sebuah project atau bahkan konten semata gitu. Tapi buat kami, Wonderland Indonesia adalah sebuah perjalanan, sebuah tugas negara. Oh wow, di mana kami that's pretty cool. menjunjung keajaiban Nusantara ke dunia. Ini sebuah gagasan yang tahun lalu kita perjuangkan dengan cukup berdarah-darah di Wonderland 1 sampai akhirnya di Wonderland 2 kami berkesempatan untuk membalas dendam segala persiapan yang dulu kita lakukan semuanya secara mendadak, semuanya secara mati-matian lah karena waktunya itu I remember that one. gitu. Jadi kayak mungkin saya sudah sering banget bilang kalau di Wonderland 1 kita mungkin baru bisa memvisualkannya sekitar 45% gitu. Dan selebihnya itu banyak hal yang kita simpan dalam-dalam karena memang kita akui hardware kita belum mumpuni, terus budget kita nggak menutup gitu dan lain-lain hal. Sampai akhirnya di Wonderland Indonesia 2 dengan segala waktu dan juga tenaga dan juga solidnya tim kami setelah Wonderland Indonesia 1 terus bertambah lagi. Alhamdulillah kita bisa merealisasikan semua hal yang tidak bisa kita realisasikan di Wonderland 1. Oh man, this is She so cool. spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. Kita berusaha memvisualkan Nusantara lebih jauh lagi. Kalau kemarin kan eranya Wonderland 1 baru sampai kita di eranya Pak Karno ya, proklamasinya Pak Karno. Kemudian ditutup dengan Bagian Negeri. Nah di Wonderland 2 kita berusaha lebih jauh dan secara dekat kita lebih ke eranya Raja Majapahit. Menurut kami setelah kita gali lagi apa yang harus kita visualkan di Wonderland Indonesia 2, ternyata banyak sekali keajaiban Nusantara yang menurut kami sangat ajaib. Sekaligus sangat menantang karena memvisualkan itu otomatis kita juga harus benar-benar siap secara teknis dan juga secara SDM, tentunya soal dana produksi juga yang mungkin akan sangat masif. Tapi pada dasarnya Wonderland 1 atau Wonderland 2 bukan project yang semestinya dibandingkan ya, karena ini sebuah perjalanan jadi tumbuh bersama baik secara konten ataupun tim. You know how hard it is to move all that equipment to those locations? Tapi menurut kami juga ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab konsistensi untuk menjunjung tinggi
kebudayaan Indonesia. Wow. Kami kira dengan memulai lebih awal, dengan produksi yang lebih panjang, kita bisa rendernya Mei gitu, maksudnya render final editingnya ya. Mei itu udah beres, terus kita tinggal menunggu 17 Agustus. Nyatanya tidak semudah itu, karena semakin kita dikasih waktu, bukan semakin cepat, tapi kita semakin attention to detail. Jadi dari Januari sampai Mei, yang harusnya itu udah paling nggak 80% ya, kita menyelesaikan semua scene-nya. Dari Januari sampai Mei kita baru beres openingnya. Sampai akhirnya di Mei kita baru sadar, oke, kita detail, tapi kita baru 25% berjalan gitu. Akhirnya kita rapat waktu itu untuk bagaimana nih ini mau tetap lanjut di 17 Agustus atau tahun depan gitu. Jadi emang ada kemungkinan bahwa Wonderland Indonesia 2 ini tidak rilis tahun ini tapi tahun depan gitu. Saya merasa bahwa memvisualkan Nusantara itu perlu keseriusan lebih, perlu dedikasi yang nggak sembarangan. Ternyata untuk attention to detail itu butuh waktu yang segitunya gitu. Sampai akhirnya di Mei, oke, kita membentuk badan pemutus Wonderland Indonesia 2 ini rilis tahun ini atau tidak gitu. Dan dengan berbagai pertimbangan, kita merasa sayang kalau harus absen tahun ini, karena buat kami Indonesia sedang disorot dunia banget dengan adanya G20 dan lain-lain. Waktu itu saya bilang, oke guys, kita harus sepakat bahwa ini bukan hanya konten atau sebuah project ya, tapi ini tugas negara. Jadi meskipun kita nggak ada mandat secara khusus gitu dari Pak Jokowi misalkan, tapi paling nggak ini gerakan independen kami untuk bisa membuktikan, setidaknya bisa dilihat dunia bahwa Indonesia generasi mudanya itu tidak main-main gitu. Dan kita benar-benar bisa ngegali sesuatu yang sifatnya priceless ya, bukan mahal gitu. Kalau mahal kan masih bisa dibeli tuh, tapi kalau priceless itu kan apa yang ditinggalkan Nusantara seajaib itu tuh buat kami tuh priceless. Jadi itu truly magical for real. Sesegera mungkin gitu. Akhirnya di Mei kita putuskan, oke, kita tetap rilis tahun ini. Akhirnya ketika kita sepakat, oke, sekarang kita perbanyak deck komputernya, terus kita perbanyak tim, mungkin itu yang akan bisa mempercepat gitu. Ibarat kita perbanyak pasukan tentaranya lah untuk mengeksekusi Wonderland Indonesia 2. Dan akhirnya alhamdulillah dengan segala upaya, sampai meskipun kita harus mengalami lagi render di hari H, tapi overall Wonderland Indonesia 2 lebih well prepared dan attention to detail dengan menghidupkan berbagai karakter baru. Itu menurut saya dan seluruh tim sebuah anugerah, dan alhamdulillah masih bisa Dang, sangat lancar. that's a lot of work. Oke, Wonderland Indonesia 2 bukan hanya tentang teknologi secara visual, tapi sebenarnya jantungnya adalah di musik gitu. Karena bagaimanapun frekuensi musik dengan segala harmonisasinya masih akan menjadi jantung utama di Wonderland Indonesia. Jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana kita memvisualkan Nusantara, kita harus memikirkan untuk membuat sebuah komposisi musik yang bisa men-trigger visualnya agar seajaib apa yang kita keluarkan di musik gitu. Dan biasanya untuk memacu keajaiban atau wangsit dalam sisi musik itu kita biasanya semedi gitu. Aku dan seluruh tim musik di sini, tim musik itu ada sekitar 7 orang. Mereka akan saya ajak semedi untuk paling tidak, memang nggak mungkin langsung menyelesaikan semua, paling tidak mendapat titik-titik terpenting di musik Wonderland Indonesia 2 gitu. Dan waktu itu sekitar awal Januari kita udah mulai, jadi udah 8 bulan yang lalu kita sudah memulai untuk menulis musiknya. Oh, wow. Nah, untuk peletakan batu pertamanya kami putuskan dimulai di sebuah hutan belantara. Oh yeah, that's the first scene with the cute little birdies. Man, that is incredible.
West Bali National Park. Wow. That place is so Di beautiful. situ ada hutan konservasi di Bali Barat, Taman Nasional Bali Barat, tepatnya di resort Pelataran Menjangan. Jadi ada sebuah resort yang dia berada di tengah hutan, kemudian di pinggir pantai juga. Nanti bapaknya stay yang di situ. Jadi satu lagu ya? 12 menit. Ada juga yang ke dalam baru ke yang ini nggak ada uang. Jangan dulu. Oke, nah sekarang kita akan menyulap ruangan ini menjadi studio tempat kita akan meditasi di sini. Semoga benar-benar Wonderland akan terlahir di sini. Kita akan meletakkan batu pertama di sini. Oke, Wow, let's go that's guys. so cool. Udah sampai mendatang Wonderland Indonesia. Apa? Wonderland Indonesia. Kenapa tuh Wonderland Indonesia? Karena dia akan kita tanam supaya tumbuh sampai nanti, bahkan sampai kita sudah tiada, dia akan tumbuh besar dan bisa dinikmati oleh Cucu-cucu. teman-teman anak-anak, cucu-cucu anak-anak, cucu-cucu anak-anak. Panggal buaya. Oh man, crocodiles there? Luresa. Selamat sore. Sore. Wonderland Indonesia. Program ini hadir sebagai feedback kita ke alam. Jadi sesuai dengan visi kita pelataran, yaitu nature, culture, and community. Jadi ecotourism. Oh Kita wow, kembali okay. ke alam, sahabat alam. Pohon ini akan jadi tempat yang nyaman dan tempat yang aman bagi burung-burung untuk bersarang. Karena terlindung dari predatornya. Predatornya seperti monyet, biawak, dia tidak akan bisa naik karena ada durinya. Oke. Wow, this is such a cool experience. Mhm. Jadi menurut saya isolasi ini penting banget untuk benar-benar kita berbicara dan berdiskusi atau bercengkrama dengan alam, meminta izin bahwa kami akan memproduksi sebuah mahakarya yang akan menjunjung tanah Nusantara. Akhirnya kami sekitar 4 hari 3 malam di sana untuk benar-benar Oh, they were just there for 4 days and 3 titik-titik penting nights? di Wonderland Indonesia 2. Termasuk scene opening, musik di opening itu waktu itu ya yang di sana yang tercipta itu opening yang pasti. Kita itu selalu mikirin opening, bagaimana 1 menit pertama atau 2 menit pertama itu harus bisa meyakinkan orang bahwa kami serius dan sebuah gerbang menuju Nusantara gitu. Termasuk yang Nusantara telah kembali terukir prasasti, itu tercipta di sana. Yeah. That is so cool, man. Just watch them create that just in the resort room. Iya, coba kalau kamu sendiri dulu. Harus nanti waktu ini harus chordnya udah harus pindah. Nah, ini chord satu dulu, jadi ada. Jadi secara umum waktu itu ketika kita semedi pertama yang selesai adalah titik penting di opening, kemudian mengheningkan cipta dan ending. Endingnya belum, jadi mengheningkan cipta sampai yang pusaka itu.
Wow, man. Alfie is so Sebuah passionate in what he perjalanan does. panjang This is di so Indonesia incredible. Yang pertama kali kita All the ciptakan time and adalah effort. musik Wow. akan men-trigger segala hal yang terjadi setelah itu. Kemudian setelah musik atau gagasan penting tadi secara frekuensi suara sudah terbentuk, secara harmonis, secara imajinasi yang terbangun lewat nada-nada itu, baru kita meeting dengan tim Dewa Atlantis dan Rev Production untuk mengkonsepkan kira-kira visual apa yang akan bisa ngimbangin dari sisi musiknya gitu. Jadi kita waktu itu denger bareng-bareng, kita akhirnya ingat banget aku waktu itu kita mengadakan rapat besar dengan seluruh tim. Kan kalau semedi peletakan batu pertama itu kan sama musik doang. Akhirnya setelah musiknya jadi, core-nya, baru kita meeting all team untuk mendengarkan bersama-sama bagaimana musiknya biar mereka sama-sama berkhayal gitu. Dari situ mereka semua berkhayal dengan musik yang sudah dibuat. Baru kita bikin roadmap bagaimana visualnya akan kita pertanggungjawabkan gitu. Sampai akhirnya kita riset tentang apa yang akan kita visualkan, Nusantara yang mana, karena Nusantara itu kan sebenarnya luas banget ya, kerajaan juga banyak banget, gak hanya Majapahit gitu. Cuman kalau memvisualkan semuanya kan nggak mungkin gitu. Jadi kita harus milih era yang tepat, era yang masih ada relevansi dengan merah putih, Garuda dan lain-lain. Jadi kita waktu itu sepakat untuk memvisualkan lebih ke arah kejayaan Majapahit gitu. Itu kenapa di Wonderland Indonesia 2 banyak banget lambang Surya Majapahit dan berbagai unsur Interesting. Awalnya jujur kita nggak pede dan merasa bahwa ini terlalu muluk-muluk gitu. Merealisasikan Wonderland Indonesia Secret Nusantara gitu, yang mana secara roadmap kita tulis kasar 70%-nya adalah CG. Sampai akhirnya kita melakukan banyak trial and error gitu. Kita coba riset teknologi apa yang tepat, bagaimana rendering itu bisa ngejar kualitas serealistis mungkin gitu. Dan untuk reki pun, untuk mereki sebuah adegan ya, contohnya yang scene opening dulu deh, yang ketika Novia dengan jili-jilinya terus bergerak ke sebuah tebing melihat Yeah, I always want to see how they do that scene right there. This is so cool. Ajaib itu kita rekinya itu bener-bener kayak syuting beneran gitu. Dan waktu itu Linka menjadi sosok putrinya dengan beli baju yang beneran, terus make up beneran, pakai bajunya pokoknya bener-bener kayak seakan-akan syuting Wonderland gitu, karena kita bener-bener nggak mau reki yang cuman pakai handphone terus minta tapi kita juga uji coba semampu apa kita mempertanggungjawabkan idenya. Perfect. Laptop gitu. Cut. Segini. Nah. Yeah, all the outfits were incredible in that video, man. Linka syuting di sebuah hutan, terus di situ aku ngelihat Dewa Atlantis ini mampu atau enggak gitu, karena memang saya sebagai sutradara punya tanggung jawab besar. Ide doang itu nggak cukup gitu di Wonderland Indonesia. Kita cuma punya imajinasi, misalkan saya punya imajinasi bikin pulau sebegitu lebarnya, terus dengan berbagai isinya gitu, terus aku bilang ke Dewa Atlantis bikin, ya itu nggak bisa. Jadi memang saya selalu berusaha mempertanggungjawabkan ide itu dengan langkah yang tepat gitu. Jadi kita trial and error, aku pengen tahu dulu kapasitas tim Dewa Atlantis dengan segala kekompakannya ini sejauh apa gitu. Tahta indah terukir prasasti. Oh my gosh. Tata krama terlukis abadi.
those are so cute. Dan ketika setelah Reiki, ternyata masih banyak yang menurutku belum memenuhi ekspektasi. Kita akhirnya cari lagi, brainstorming lagi. Bahkan waktu itu saya ingat ada satu momen di mana aku ngerasa gagal. Mungkin ini semua orang nggak banyak orang tahu ya. Aku ingat banget di Maret 2022. Aku ngerasa Dewa Atlantis belum cukup mampu untuk mengeksekusi Indonesia. Karena waktu itu saya dan tim karakter Dewa Atlantis sepakat bagaimana kalau si Putri ini full 3D. Gitu. Kenapa alasan full 3D? Karena kita sudah pernah coba eksperimen dan kita berhasil membuat sosok manusia realistis dengan segala konturnya, meyakinkan lah menjadi sebuah sosok yang akan hidup gitu. Bahkan kita sempat bikin antingnya, kemudian kalungnya itu semuanya benar-benar kita bikin sendiri. Terus headpiece-nya, bajunya itu udah jadi satu sosok yang akan menjadi Putri di Wonderland Indonesia 2. Oh. No! Oh man! Wow, that went by quick! Yeah. Oh my gosh! Yeah, guys, that was amazing. Man, I'm telling you, Alfie, Revs, and his team. Yeah, the whole team. Yeah, their vision, their concept, I mean, their creativity is off the charts. You know what's so cool is that whenever you see like your favorite movie or just a favorite music video, like for example, like this right here, Wonderland Indonesia 2, it's always awesome to see the behind the scenes. You always, when you watch the video, you're just curious to see how did they do all that. Yeah. Like Alfie explains it like, man, it took a lot of trials and tribulation and a lot of time. Like this Wonderland Indonesia 2, I can see he put a lot more time and effort in making sure that this video like was going to be amazing, a true visual masterpiece, and it was. And 20 minutes just went by just like that, and we wanted more. So guys, we gotta stay tuned for more. Let us know in the comments below if you guys want to see more, because we actually want to see more. So yeah, part 2. Yeah, hope you guys enjoyed this. If you did, you know what to do. Please go ahead and smash the like button, subscribe, comment below, and let's try to get our video to maybe 1,000 likes. And if we can get there, then that means we're gonna do a reaction to part 2. Like, all right, so guys, and thank you so much for hanging out with us as always. And with that said, we'll see you guys next time. Bye.